Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel kesayangan kita di Coki Murai Batu. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita tentang dunia pergantangan teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman itu yang belum subscribe, biar subscribe dulu teman-teman ya, biar channel kita ini ada keberlangsungan. Oke, kita lanjut teman-teman. Kalau dulu-dulu itu teman-teman ya, kalau misalkan kita mau cari murai batu yang buat gantangan itu kan, kalau di pasar itu kan usaha mau yang buat gantangan itu kan carinya yang muda teman-teman. Kalau dulu itu kan belum ada peternak teman-teman. Di pada tahun 2005-2006 itu di sini khususnya teman-teman ya, itu belum ada yang ternak teman-teman. Kalaupun ada itu satu dua itu harganya mahal teman-teman, bisa berkali-kali lipat kalau kita beli di pasar, misalkan hasil tangkapan hutan itu teman-teman, itu lebih murah daripada yang trotol yang hasil tangkaran teman-teman. Kalau dulu kita kan mau cari yang buat settingan, buat apa, buat main di lapangan itu kan carinya yang masih muda, istilahnya itu muda hutan teman-teman ya. Kalau muda hutan itu dulu di pasar itu harganya sekitar 900 teman-teman, 900 1 juta itu kalau memang apa posturnya itu bagus, apa ekornya itu agak lumayan panjang, itu mahal teman-teman. Tapi kalau dibanding sama trotolan itu jauh lebih murah teman-teman. Karena apa, trotolan itu zaman dulu itu kayak emas teman-temannya, kayak emas ibaratnya itu sesuatu yang mahal sekali teman-teman. Kalau mau apa cari yang buat gantangan itu kan kita maunya yang dari trotol, tapi kan trotol itu yang hasil dari hutan itu jarang teman-teman, jarang yang dapat. Kalaupun ada itu pasti mahal teman-temannya. Ibarat kata kita itu mau beli apa yang sesuai dengan kantong kita, tapi misalkan ada trotol yang dari hutan itu ya mahal teman-teman. Apalagi kalau mau cari yang trotol yang hasil ternakan itu lebih mahal lagi teman-teman. Kenapa dulu itu yang trotolan dari hutan sama yang trotolan hasil tangkar itu lebih murah yang dari hutan? Ya karena yang trotolan dari hutan itu belum makan pur teman-teman, jadi masih gelapakan nggak jelas. Jadi kita itu beli murai batu itu misalkan yang dari hutan, mau mudah hutan mau trotolan itu masih mikir ini teman-teman, ini hidup apa enggak gitu, bukannya langsung moncat di gantangan itu, bukan, ini hidup dulu apa enggak itu, cara ngepurnya itu gimana, terus cara biar itu enggak gelapakan di sangkar itu gimana, itu masih mikir kayak gitu teman. Beda dengan trotolan dari hasil tangkaran. Nah, sekarang kita mau bahas kenapa kita itu masih cari yang pastol ketika mau digantang teman-teman. Kan dulu mau cari trotol yang dari tangkaran itu mahal, sekarang udah banyak yang dari trotol itu kan murah teman-teman ya. Udah banyak penangkar yang di pasaran juga banyak yang trotol itu teman-teman. Nah, kenapa kita pas mau main di gantangan itu cari yang pastol? Nah, kenapa nggak cari yang trotol? Kan trotol sekarang udah agak murah teman-teman ya. Kenapa cari yang pastol? Misalkan teman-teman nyari di postingan itu ada videonya yang tuh nembak cililin, nembak kapas tembak. Nah, kita itu kan mikirnya gini teman-teman, oke lah dia itu nembak, tapi kan dia itu posisinya di rumah teman-temannya, bukan di gantangan. Kalau di gantangan kan beda lagi teman-teman, suasananya udah beda, terus apa kondisi burung juga pasti uh, mengalami perbedaan ketika di rumah dan di gantangan. Nah, ketika di gantangan burung itu kan mengalami kenaikan birahi dan kenaikan emosi. Kalau kondisinya itu belum siap untuk digantangkan, maka burung itu juga akan beda teman-teman ketika di rumah. Nah, ketika kita melihat postingan burung murai batu di Facebook atau di apa gitu teman-teman ya, atau biasa di grup WA itu kan dia itu kan posisinya ngerekam itu kan di rumah, jadi burung itu rileks. Nah, apalagi kalau di depannya itu dikasih betina, maka dia akan gacor teman-teman. Kita kan lihatnya fotonya apa videonya itu kan cuma
ya di video itu kan cuma tampak burung satu, nggak taunya kalau di sampingnya itu kan bisa jadi ada betina atau apapun, apa murai batu yang trotol apa gimana. Kalau murai batu yang dewasa dikasih trotol maka dia akan berani teman-teman. Tapi kan ketika digantungkan kan beda. Kalau digantungkan kan ya burung dewasa ketemu burung dewasa. Kalau di rumah itu pas direkam nggak tahu dekatnya itu ada betina ya pasti gacor teman-teman ya. Tapi kan dia agak gacornya itu beda, agak ngerayu-ngerayu itu teman-teman ya. Nah, kenapa kita cari yang pastol yang model kayak gitu teman-teman? Padahal zaman dulu kan mengidamkan trotol itu sangat-sangatlah sulit teman-teman ya. Sangat sulit, sangat mahal. Nah, kenapa ketika kita sudah ada banyak stok trotolan di mana-mana, kenapa kita masih nyari yang pastol ya? Cari aja yang trotol teman-teman. Untuk mencetak murai batu kita itu dari trotolan, maka belilah trotolan yang dari Trah Prestasi teman-teman. Kalau udah beli trotolan yang Trah Prestasi, berarti kita itu udah punya modalnya apa ya? Modal itu berarti kan anakan burung prestasi itu udah pasti dia itu punya mental teman-teman. Tinggal kita mengisi irama lagu di burung trotol itu dengan materi-materi yang bagus, misalkan materi-materi yang bisa dinilai di gantangan teman-teman. Kalau teman-teman itu udah biasa ke gantangan pasti kan tahu apa masteran-masteran yang harus diberikan. Nggak mungkin terocok, nggak mungkin kutut itu teman-teman ya. Pasti kan teman-teman tahu ya, pasti kan ada cililin, kapas tembak, cungkok dan lain-lain. Nah, untuk mencetak murai batu yang buat gantangan itu kita harus berikan dulu murai batu kita itu biar bisa mencetak irama lagu teman-teman. Nah, mencetak irama lagu itu dari apa ya? Dari burung kecil-kecil, misalkan kolibri, kenari, apa kinoi ataupun lakbet ataupun apa, pokoknya burung kecil-kecil teman-teman. Di sini aku itu banyak burung kecil-kecil seperti RPM itu rambatan paruh merah teman-teman, itu bagus teman-teman ya. Nah, ketika kita udah menentukan masteran-masterannya apa yang kita berikan, misalkan burung-burung kecil itu apa aja, terus kita harus berikan juga burung-burung besar teman-teman. Burung-burung besar itu fungsinya untuk apa ya? Buat senjata teman-teman. Kalau cuma burung kecil-kecil dia emang roll teman-teman, tapi dia nggak nembak. Sedangkan juri itu kan nggak mau tahu burung itu yang kita lombakan itu harus nembak, harus memiliki senjata teman-teman. Kalau enggak ya juri nggak mau nilai teman-teman, pasti ditinggal, nggak dipantau teman-teman. Kalau juri itu udah merhatiin burung kita, misalkan sesekali dia nembak cocak jenggot cret, nah dia itu pasti nungguin, nah habis ini nembak apa lagi ya, misalkan habis nembak cocak jenggot cet, nah terus ngerol apa burung kecil-kecil, apa terecetan, apa suara-suara besetan, nah ditungguin habis ini nembak apa lagi. Nah begitu teman-teman, misalkan teman-teman ini udah punya murai batu yang udah ngerol, udah nembak, terus posisinya juga udah siap digantang kan, dari tadi kan udah punya trotol, terus dirawat sampai pastol. Nah dari pastol itu maka kita juga akan maka harus mengira-ngira teman-teman kapan burung murai batu itu siap ataupun mapan untuk digantangkan teman-teman. Kita cek aja kondisinya teman-teman, misalkan burung itu udah dikasih masteran, udah disetting sedemikian rupa seperti yang udah aku jelasin di video-video itu teman-teman ya. Kita tinggal ablak aja, misalkan pagi-pagi dijemur di ablak itu burung kita itu reaksinya gimana. Kalau misalkan reaksinya itu udah kayak nyari-nyari musuh, udah kayak mau bertarung, nah itu berarti ada indikasi burung kita itu punya kesiapan teman-teman. Kalau udah punya kesiapan, kita udah mengira-ngira kalau burung itu siap untuk dilombakan, kita bawa aja ke lapangan, kita ablak sebentar. Kalau di lapangan itu udah kayak mau nyari musuh ya, berarti burung kita itu emang benar-benar ada kesiapan teman-teman. Tapi pas dibawa ke gantangan itu kok diem, berarti burung kita itu belum ada. Ketika pas di rumah itu kan suasananya beda teman-teman, dia itu kan kalau di rumah itu kan rileks santai. Nah di situ burung itu berani menampilkan kemampuan terbaiknya. Tapi kalau di gantangan itu kan beda teman-teman, suasananya itu lebih beda. Walaupun
misalkan kita ablaknya itu nggak ada murai batu di sekitarnya, kalau dia dengar murai batu yang agak jauh apa yang agak keras suaranya itu terus dia diem, berarti burung itu belum ada kesiapan teman-teman. Jadi ya mendingan teman-teman bawa pulang dulu biar nanti agak lebih mendingan mentalnya itu. Misalkan usianya itu udah mabung 1 kali apa 2 kali, nah burung itu akan ada suatu keberanian untuk bertarung teman-teman. Ya mungkin ini dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mencetak murai batu umbut gantangan, ya sebaiknya itu cari yang dari trotol, jangan yang pastol ya teman-teman ya. Kalau cari pastol yang dari peternak yang terus disekolahin apa pemelestariannya benar itu ya nggak apa-apa teman. Tapi kalau pastolnya teman di postingan itu ya mencurigakan teman-temannya, walaupun dia gacor, walaupun dia nembak materi, tapi kalau di postingan itu mencurigakan. Pastikan kalau dia apa mau, misalkan kita itu lihat postingan di jual beli di Facebook atau di apa gitu kan ya, misalkan dia mau pantau, ya pantau aja di rumah mas. Misalkan pedagangnya itu pastikan bilangnya gini, kalau mau dipantau di gantangan maka harga beda mas, nah gitu ya. Supaya apa ya, supaya yang beli itu biar beli di rumah. Kalau misalkan dia bilangnya gini, ya oke lah, mau dipantau di rumah mau dipantau di lapangan silahkan, yang penting harga tetap, berarti ada kualitas teman-teman. Kalau misalkan bilangnya udah nggak karuan ya mendingan kita beli yang trotol aja teman-teman. Kita beli trotol, kita cetak sendiri, usahakan burung itu juga nunggal di rumah, adanya masteran-masteran, masteran burung kecil, masteran burung besar. Nah kita cetak sendiri itu lebih aman teman-teman, lebih murah, lebih aman. Dan ya apa, kalau buat ketipu itu ya presentasinya dikit teman-teman. Yang penting kita beli trotolan yang dari trah prestasi, dari peternak yang udah ada prestasi teman-teman ya. Ya mungkin ini dulu dari saya, mudah-mudahan membantu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.